Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhaman care sucaritang natang ducaritan care dhammacari sukang seti asming loke param hicati. Pemimpin puja bakti yang saya hormati, Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat Wihara Jakarta Dhamma Jaya yang saya banggakan. Merupakan suatu kesempatan yang istimewa di pagi hari ini, di saat suasana liburan sangat terasa, tetapi Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik tidak lupa untuk datang ke wihara. Tentunya tidak seperti biasanya hari Minggu umat seperti ini, mungkin lebih banyak lagi. Artinya ada tekad. Mungkin juga Bante, kebetulan saja memang kita tidak ada liburan. Saya tidak punya tekad apa-apa. Tetapi saya yakin dari sekian banyak ini sudah punya tekad bahwa hari Minggu saya ke wihara. Bapak Ibu, Saudara-saudari, perkenankan sejenak saya memperkenalkan diri saya. Sebagian umat mungkin belum tahu, sebagian sudah tahu. Nah, nama saya Biku Atapio. Asal saya tentunya bukan dari Jawa. Dilihat mukanya sudah lain, Bante. Sudah beda. Saya berasal dari sebuah pulau kecil, namanya Pulau Flores, ada di Nusa Tenggara Timur. Ketika saya mengatakan seperti ini, para umat selalu mengejar dengan pertanyaan. Memangnya ada umat Buddha ya, Bante, di sana? Memangnya ada wihara di sana? Nah, kalau saya lagi moodnya bagus, saya akan ceritakan panjang lebar. Tetapi kalau moodnya lagi tidak baik, saya bilang panjang ceritanya. Nah, pada tahun 1992, Bapak Ibu, Pulau Flores dihantam tsunami, sama seperti yang terjadi di Aceh. Besar. Masjid hancur, nah jelas. Gereja hancur juga, karena gereja paling banyak di sana. Hanya wihara yang tidak, Bapak Ibu. Tahu kenapa? Karena tidak ada wihara di sana. Jangan pikir ada mujizat. Tidak ada wihara di sana. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sekilas saya belajar Buddhisme tahun 2002 di kota Semarang. Ya. Jadi saya tidak mengenal ajaran Buddha di Flores. Karena aneh, tidak ada wihara, tidak ada umat Buddha, bagaimana Bante bisa belajar Buddhisme? Ya, saya belajar di Semarang. Nah, kalau setiap ceramah yang saya sampaikan, biasanya untuk mengisahkan perjalanan hidup saya ini butuh waktu 2 jam. Dan luar biasanya umatnya tidak ngantuk. Kalau perlu mereka bilang tambah lagi, Bante, saya bilang saya yang capek omong. Ya, sesuai dengan buletin yang Bapak Ibu sudah pegang, bahwa pada kesempatan ini saya akan menguraikan Dhamma Sang Buddha. Bapak Ibu, Saudara-saudari, yang menjadi keprihatinan kita adalah ketika saat sekarang sudah banyak sekali tafsir yang mulai berkembang. Sehingga kita melihat casingnya Buddhisme, tetapi dalamnya, ajarannya bahkan sangat kontradiktif dengan ajaran Buddha. Nah, untuk itu kita sebagai umat Buddha untuk melihat kembali. Kembali kemana? Kembali ke kitab suci kita, yaitu Tipitaka Pali.
Tipitaka Pali ini diakui oleh para ilmuwan bahwa ini adalah dokumen yang paling tua yang mendekati ajaran Buddha Gautama, bukan lain-lain. Ketika Bapak Ibu mulai mencampur adukan ajaran Buddha, nah di situ pusing. Kalau sudah pusing, timbullah pandangan salah. Di dalam Dhammapada Sang Buddha mengatakan kepada para biku, saya melihat tidak ada yang lebih mengerikan daripada pandangan salah. Kenapa? Karena pandangan salah ini membuat kita meleset semakin jauh daripada kebahagiaan hidup. Kita akan terus bergolong-golong di dalam lingkaran samsara. Kenapa? Pandangan kita tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk mari kita melihat khotbah Sang Buddha di dalam kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 4. Nah, jadi itu bukan judul karangan saya ya Bapak Ibu ya. Bukan saya duduk-duduk mikir kemudian mengarang. Bukan. Kalau saya mengarang saya tidak duduk di sini. Tidak gampang duduk di sini, lebih tinggi, kemudian di awal khotbah itu Bapak Ibu membacakan permohonan. Mohon dibabarkan Dhamma. Itu permohonan yang disampaikan oleh seorang Brahma kepada Sang Buddha. Nah, ketika Bapak Ibu memohon kemudian saya bicaranya seenaknya saya tidak menghargai Dhamma, ya. Jadi rujukannya jelas. Bapak Ibu bisa pulang buka sendiri di Anguttara Nikaya kelompok 4 untuk memastikan apakah yang dikhotbahkan oleh Bante Attapio itu benar atau tidak. Nah, sekarang sudah mulai terbuka kita. Ingat, ajaran Sang Buddha Bapak Ibu, beliau tidak mengajarkan kita untuk percaya begitu saja. Salah satu kenapa saya memilih Buddhisme, karena Sang Buddha menantang saya untuk mau mencari tahu. Tidak ada guru spiritual yang bilang, ayo, kalau kamu tidak percaya, kamu selidiki saya. Coba, siapa Bapak Ibu? Temukan guru spiritual mana yang menantang muridnya untuk membuktikan bahwa beliau adalah seorang Buddha. Kalau kalian tidak percaya, selidiki saya. Apakah saya seorang Buddha? Sang Buddha mengatakan demikian. Yang lain, datanglah, percayalah, maka kamu akan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari. Nah, kita sebagai umat Buddha tentunya harus lebih banyak untuk belajar, lebih banyak untuk mempraktikkan. Karena tadi ada perenungan kan, abinna apacawe kanapatang. Jaradam homhi jarang anatito. Jangan cuma dijadikan ritual. Nah, itu menjadi refleksi kita. Nah, khotbah ini disampaikan oleh Sang Buddha kepada perumah tangga upasaka namanya Anathapindika. Nah, nama ini tidak asing bagi umat Buddha yang akrab dengan bacaan-bacaan Dhamma. Kenapa? Karena sebagian besar khotbah Sang Buddha itu disampaikan di hutan Jetawana, di wihara Anathapindika. Nah, Anathapindika ini Bapak Ibu, ini orang yang sangat sibuk. Dan tentu saja, orang sibuk, orang kaya. Dia membeli hutan Jeta untuk dibangun wihara itu, disusun. Tanahnya itu disusun dengan lempengan emas, sampai penuh. Nah, bayarnya itu kepada Pangeran Jeta itu dengan emas yang disusun di atas tanah. Nah, ini luar biasa. Sadarnya terhadap Sang Buddha itu sudah tidak tanggung-tanggung lagi. Nah, beliau ini rajin ke wihara. Setiap pagi beliau datang menemui Sang Buddha, menemui para biku, berdana. Setiap hari Bapak Ibu. Kita umat Buddha sekarang setiap minggu saja, ya kapan-kapan Bante, kalau lagi nggak sibuk. Jadi kewiharanya itu kalau lagi tidak sibuk, bukan agenda tetap saya ke wihara. Nah, ini pola pikir kita, seperti itu. Nah, karena ini berbicara tentang kelompok 4, Anguttara Nikaya kelompok 4, saya pun mengelompokkan ada 4 model umat Buddha itu. Nah, ada 4. Yang pertama ini dia ke wihara terus. Tetapi dia tidak tahu ajaran Buddha. Yang penting saya datang pai-pai lah. Saya hormat-hormat Sang Buddha lah. Saya minta-minta sama Sang Buddha lah. Nah, ternyata karma baik orang ini selalu berbuah. Apa yang dia minta di Sang Buddha,
Oh kok terkabul ya? Kok mempan ya? Nah, dia akan datang terus ke wihara. Diajari dhamma, tidak masuk. Dia mengatakan, tidak, saya percaya bahwa ada yang mengatur kehidupan ini. Pada datangnya ke wihara. Rajin? Rajin. Nah, yang kedua, ini juga rajin ke wihara. Tetapi dia datang ke wihara untuk mendengarkan dhamma. Dia datang ke wihara, dia berdana kepada sangga. Dia datang ke wihara, dia bermeditasi, baca parita, belajar dhamma. Menimbulkan emosi-emosi spiritual. Menimbulkan pengertian yang benar. Orang ini tidak akan goyah. Tapi kalau orang yang pertama, sekali niatnya, cita-citanya terkabul, dia akan mengatakan, besok saya pindah ke tempat ibadah yang lain. Kenapa? Wihara sudah tidak manjur. Ada yang beginian. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga ini pemahaman dhammanya dikatakan dia sudah luar biasa. Sampai dalamnya dhamma dia menyimpulkan tidak perlu ke wihara. Kenapa? Di dalam kitab suci Sang Buddha tidak mengatakan kita harus ke wihara. Nah, kenapa? Dhammanya sudah dalam. Nggak perlu Bante saya ke wihara. Saya di rumah saja belajar dhamma kok. Nah, kalau yang model beginian berkembang di masyarakat, generasi ke bawahnya habis kita umat Buddha. Kenapa? Ya jelas pola pikirnya seperti ini, anaknya tidak akan pernah tahu tentang apa itu wihara. Hasil akhir, begitu terbaring di rumah sakit atau di rumah duka, karena anaknya ini kasihan, bapak saya ini agamanya Buddha ini. Diundang datang. Datang bantenya bingung. Kenapa anaknya tidak bisa baca parita sama sekali? Nah, dan yang keempat, umat Buddha yang keempat, ini sudah tidak pernah ke wihara, tidak tahu ajaran Buddha, tapi di KTP-nya tertulis agama Buddha. Nah, ini yang empat. Ini empat model. Bapak Ibu bisa merenungkan, saya masuk golongan yang mana ya? Nah, tentunya kalau ada di sini berarti golongan 1 dan 2. Nah, kalau golongan 1, ya sudah mulailah belajar dhamma sudah. Diskusi dengan teman-teman, dengarkan CD. Sekarang informasi begitu luas, Bapak Ibu, begitu luas. Dulu zaman saya belajar ajaran Buddha itu saya harus mencari selama 2 tahun baru bisa ketemu dengan informasi yang tepat. Kalau zaman sekarang sekali klik langsung jawab, apalagi ada Mbah Google di sana. Pertanyaan apapun bisa terjawab. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, kembali kepada apa yang dikhotbahkan oleh Sang Buddha kepada Anathapindika. Yaitu ada 4 hal Anathapindika yang diinginkan, diharapkan, dicintai. Tapi sayangnya jarang sekali diperoleh. Kenapa mereka jarang memperoleh semua ini? Karena mereka tidak tahu caranya bagaimana mendapatkan 4 hal ini. Apakah itu? Ini sangat duniawi. Banyak orang berpikir, kalau belajar ajaran Buddha itu kan sudah tidak terikat lagi. Saya belum siap untuk belajar ajaran Buddha. Kenapa kalau mau belajar ajaran Buddha itu harus jadi biku katanya? Pandangan begitu. Ada juga, kalau mau jadi atasila nanti nggak dapat jodoh. Ada itu. Ada umat yang pernah saya jumpai, kasih tahu anaknya jadi atasila, ibunya, aduh Bante jangan. Nanti kalau dia lepas dia tidak punya jodoh, kasihan. Nah, masih ada pandangan seperti itu. Nah, yang pertama dikatakan adalah semoga kekayaan datang dengan cara yang benar. Bukan kekayaannya datang, tapi kekayaan kita mencari, memperoleh ya, dengan cara yang benar. Kenapa ini dikatakan dengan cara yang benar? Karena kalau caranya salah Bapak Ibu, kekayaan yang kita peroleh, bukannya kita menikmati kekayaan itu, tetapi keburu ditangkap sama KPK dulu. Sebelum menikmati uang, menikmati harta yang didapat, tiba-tiba ketahuan dulu sama KPK. Kenapa? Karena kekayaan yang diperoleh tidak dengan cara yang benar. Tapi coba kalau kekayaan diperoleh dengan cara yang benar Bapak Ibu. Bapak Ibu menikmatinya pun dengan bahagia. Ingat, di dalam ajaran Buddha ada 2 kebahagiaan.
kebahagiaan memiliki dan kebahagiaan melepas. Kami para biku dianjurkan untuk kebahagiaan melepas. Tapi Bapak Ibu yang berumah tangga, kebahagiaan memiliki. Kenapa? Karena kalau tidak punya harta, bagaimana bisa bangun wihara? Bagaimana bisa menyokong anak istri? Bagaimana bisa menyekolahkan anak? Bagaimana bisa berbuat baik? Bagaimana membayar pajak? Kalau umat awam tidak punya kekayaan. Nah, ini berbeda dengan kami. Kami para biku, kalau kami punya perusahaan, punya villa di mana-mana, aneh. Nah, ini sudah tidak melenceng. Tapi kalau Bapak Ibu wajar memiliki itu. Tetapi dengan cara yang benar. Nah, pada kenyataannya banyak orang yang melakukan kesalahan, tidak mengerti, atau mungkin karena keserakahannya yang luar biasa, akhirnya kekayaan yang dikumpulkan pun tidak dengan cara yang benar. Hasilnya bukan bahagia di kehidupan sekarang, tapi menderita. Menderitanya tidak hanya di kehidupan sekarang, tetapi perjalanan kehidupan selanjutnya pun ada penderitaan di sana. Kenapa? Karena sudah terkondisi. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua, Bapak Ibu, semoga dikenang sebagai orang baik. Baru-baru ini kami diundang untuk menghadiri reuni keluarga. Jadi reuni keluarga itu sudah 7 generasi. Dari Bapak A, saya sebut saya namanya A karena saya lupa nama bapaknya itu. Bapak A ini, dia punya anak cucu sampai ke bawah, sampai 7 turunan itu masih dikenang sebagai bapak yang baik, kakek yang baik, yang luar biasa, yang budinya itu sungguh agung. Dikenang. Tidak hanya satu generasi, tapi ke bawahnya. Nah, ada berapa banyak orang yang seperti ini yang kita jumpai? Tidak. Apalagi kalau disinggung tadi, bapaknya sudah masuk penjara, wah, tidak dikenal lagi sebagai orang baik. Apalagi terlibat dengan penipuan, wah, pengen harta banyak, penipuan, bukan nama baik. Atau tokoh agama yang dipuja, Kementerian Agama itu disanjung sebagai tokoh agama yang baik. Tetapi apa? Ternyata korupsi. Bukan nama baik yang dikenang, tetapi fitnah, cemooh, caci maki yang dilemparkan. Tidak dikenal dengan baik. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, itu sehat, kemudian panjang usia. Kalau panjang usia saja tapi tidak sehat, nah, ini sama juga dengan menghabiskan waktu menjadi pasien di rumah sakit. Jadi maunya panjang usia dan juga sehat. Nah, ada sebuah cerita Bapak Ibu. Ada nenek tua yang punya impian, harapan supaya usianya panjang. Ini nenek sudah umur 80 tahun. Dasar memang manusia dipenuhi dengan keinginannya, maunya supaya usianya panjang lagi. Nah, apa yang dia lakukan si nenek ini? Dia datang ke wihara, dia bawa buah-buahan setiap pagi. Nah, dia taruh di altar Sang Buddha, dia berlutut, dia memohon, Sang Buddha, panjangkan usia saya. Nah, begitu terus. Nah, di wihara itu ada seorang samanera kecil yang memperhatikan tingkah laku nenek ini. Samanera, namanya juga, walaupun samanera tapi anak kecil, umur 10 tahun, masih nakal-nakal. Dia memperhatikan, kasihan ini nenek, pandangan salah ini. Tapi sekali-sekali saya memberi pelajaran. Patung Budanya itu kan besar. Dia sembunyi di belakang. Nenek ini dengan kusuknya dia taruh patung, dia taruh buah. Setelah itu dia mohon dengan penuh keyakinan, Sang Buddha, saya sudah bawakan buah-buahan Sang Buddha, jadi tolong panjangkan usia saya. Tiba-tiba ada suara, hai nenek tua, umurmu kupanjangkan sampai 1000 tahun. Si nenek kaget. Kok patung Buddha bisa ngomong ya? Seketika penyakit jantungnya kumat. Dan pindah alam saat itu juga. Bukannya panjang usia, tetapi begitu cepatnya habis usianya. Nah, inilah yang seringkali terjadi di masyarakat kita. Kita terkena pola budaya instan. Terpengaruh dengan instan. Maunya yang cepat-cepat.
Padahal kalau kita memahami hukum karma, kapanpun kita menanam, cepat atau lambat tiba waktunya kita akan menuai. Yang penting kita merawat terus. Nah, ini panjang usia, sehat. Kemudian yang keempat, ini impian orang-orang yang sudah mau pindah alam, istilahnya mau meninggal, supaya lahirnya di alam bahagia, alam surga. Ini ideal sekali. 4 hal ini diharapkan oleh manusia pada umumnya. Tidak hanya yang umat Buddha, tetapi yang bukan agama Buddha, bahkan yang tidak beragama sekalipun, dia mengharapkan demikian dalam hidup ini. Kalau meninggal, dia bisa lahir di alam bahagia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia. Nah, ini adalah 4 hal yang menjadi harapan. Tetapi bagaimana caranya? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya? Kenapa jarang diperoleh? Karena Sang Buddha mengatakan, karena kita tidak tahu. Pada umumnya makhluk atau manusia itu tidak mengerti caranya. Bagaimana caranya? Ada 4 juga cara di sana. Ada 4 yang harus kita miliki, Bapak Ibu, jika kita mau memperoleh 4 hal yang diuraikan tadi. Yang pertama adalah kemantapan dalam keyakinan. Nah, kemantapan dalam keyakinan ini, yakin kepada siapa? Yakin pertama kepada Guru Agung kita. Menjadikan Sang Buddha itu sebagai idola hidup kita. Jangan cuma jadi artis sinetron, kemudian penyanyi yang jadi idola. Tetapi jadikan Sang Buddha sebagai idola. Kenapa dikatakan yakin? Kita perlu yakin. Yakinnya tidak hanya setengah-setengah, tapi dengan kemantapan. Karena beliau ini sosok yang sudah sempurna. Sudah sempurna. Bapak Ibu kalau mengidolakan, umpamanya ada istilah mengidolakan biku tertentu, ya kalau beliaunya itu sudah suci, nah tidak ada masalah. Tetapi kalau yang namanya belum, Bapak Ibu idolakan itu terus, tiba-tiba ada suatu masalah, dia tergelincir. Apa yang timbul? Kecewa. Tidak hanya kecewa ternyata Bapak Ibu, bisa pindah agama. Nah, kenapa? Karena kita mengidolakan tidak sesuai. Idola yang paling aman itu adalah Sang Buddha sendiri. Bapak Ibu kalau baca tentang riwayat hidup Buddha Gautama, mendengarkan ceramah, membaca kitab suci, Bapak Ibu akan menemukan Sang Buddha itu adalah makhluk yang sempurna. Yang pantas kita jadikan teladan, pantas kita jadikan sebagai sosok panutan kita. Beliau suci. Nah, beliau suci. Bebas dari kotoran batin. Sabar. Nah, supaya mantap, supaya yakin, bukan berarti kita setiap hari namaskara di patung Buddha setiap hari. Tidak, Bapak Ibu. Keyakinan ini harus ditimbulkan dengan pengertian yang benar. Nah, kalau kita punya keyakinan pada seseorang, apapun yang dikatakan, nah itu pasti didengar. Saya ingat dulu waktu masih kuliah. Saya lihat kenapa kelas saya satu ini, ada satu mata kuliah, ini banyak sekali mahasiswinya. Nah, saya waktu itu kuliahnya di sastra. Sastra itu banyak perempuan. Laki-laki hanya sedikit. Tetapi kali ini atau kelas ini, mata kuliah ini kok lebih banyak perempuannya. Punya selidik ternyata rekan-rekan mahasiswi saya mengatakan kami mengidolakan dosen itu. Kenapa? Karena ganteng. Astaga. Jadi setiap kali Pak Guru ini yang mengajar mata kuliah itu, kelasnya dipenuhi oleh para mahasiswi. Setelah itu saya tanya, emangnya mengerti dosennya mengajar tadi itu? Nah, karena semua pelajaran, semua kuliah pelajaran itu diberikan dalam bahasa Inggris semua. Nah, saya iseng-iseng tanya teman saya yang sebelah, karena dia paling serius. Dia bilang, bukan persoalannya saya mengerti atau tidak, tapi saya sungguh mengagumi sosok yang sedang mengajar itu. Berarti tersihir oleh ketampanan. Nah, ketika kita mengidolakan seseorang, Bapak Ibu, ya tentunya penilaian secara fisik. Secara fisik kita melihat
Siapa itu Sang Buddha? Sebelum beliau memilih untuk menjadi pertapa, beliau adalah orang yang kaya raya. Pangeran, putra mahkota lagi. Punya istana 3 lagi. Yang tidak pernah jenuh-jenuh, selalu diliputi dengan tarian, pokoknya dengan kebahagiaan. Hidupnya sebagai umat awam itu bahagia sekali. Secara fisik sempurna, tanpa cacat. Beliau tanpa cacat. Nah, beliau memutuskan meninggalkan kehidupan duniawi, kemudian menjadi pertapa. Beliau hidup di dalam kehidupan di hutan. Beliau mengembangkan paraminya, mengembangkan kebajikan. Pada akhirnya menjadi Buddha. Dengan perilaku yang tidak tercela. Tidak tercela dalam pikiran, tidak tercela dalam ucapan, tidak tercela dalam tindak tanduk. Salah satu faktor Bapak Ibu kenapa beliau ini bisa mencapai Buddha, bisa menimbulkan ketenangan pikiran, dikisahkan dalam Bahaya Berawa Sutta itu, beliau menaklukkan ketakutan dan kengerian. Bapak Ibu, jangan pikir Sang Buddha itu orang sakti kemudian tidak takut. Dia masih manusia seperti kita. Ketika dia tinggal di hutan sendirian, ketakutan. Takut beliau. Terus apakah ada bantuan, Bante? Ada makhluk yang turun dari surga bantu? Tidak ada. Lalu, apa yang beliau lakukan? Beliau merenungkan ketiga hal tersebut. Ucapan saya tidak tercela. Pikiran saya tidak tercela. Tindakan jasmani saya seumur hidup tidak tercela. Dan begitu banyak kehidupan sebelumnya saya sudah menimbun kebajikan. Dengan demikian, kekhawatiran, kengerian menjadi sirna. Timbullah kedamaian, timbullah ketenangan di dalam batin. Saat itulah kemudian beliau masuk ke dalam tataran pikiran yang sangat hening dan merenungkan kehidupan, kemudian menjadi Buddha. Nah, perjalanan beliau jadi Buddha itu dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Itu beliau tidak tidur, melakukan investigasi. Sang Buddha itu ilmuwan sejati. Bapak Ibu. Pertama saya ketika mempelajari ajaran Buddha, saya melihat Sang Buddha itu dongeng. Dongeng. Saya tidak percaya. Ini dongeng ini. Mana ada manusia super sakti begini. Meditasi bertapa 6 tahun, tapi kok kesaktiannya luar biasa. Tetapi ketika mempelajari kembali Jataka, kisah kehidupan masa lalu beliau, nah di situ baru saya merasa bahwa sungguh ini orang luar biasa. Luar biasanya beliau bukan karena diberikan, dianugerahkan, tetapi karena beliau menimbun sendiri, melakukan sendiri. Pada saat menemukan hukum kama, Bapak Ibu, itu bukan beliau duduk-duduk kemudian dapat bisikan, tetapi beliau selidiki. Ada pengetahuan mengingat kehidupan lampau beliau, dia ingat. Khotbah yang saya uraikan ini tentang 4 hal. Ini pun juga beliau sampaikan berdasarkan analisis beliau tentang kehidupan. Nah, ada orang yang bisa ingat kehidupan lampaunya 1 kali saja sudah merasa hebat. Maha tahu. Padahal cuma ingat 1 kali kehidupan. Tetapi Sang Buddha mengingat beribu-ribu kali kehidupan tak terhitung. Saat itu beliau menyimpulkan. Nah, bagi yang pernah melakukan penelitian, pernah kuliah, tidak mungkin data-data yang seadanya kemudian dianalisis. Tidak. Datanya harus yang baku, yang sesuai, yang resmi, baru dianalisa. Tidak duduk-duduk main analisa saja, pasti akan dicoret. Nah, ini pun yang dilakukan oleh Sang Buddha, Bapak Ibu. Kenapa kita harus yakin kepada beliau? Bukan karena beliau itu makhluk pilihan, diutus, tetapi beliau sempurna tindak tanduknya. Kesempurnaan yang dimiliki beliau ini menjadikan beliau sebagai sosok yang pantas untuk kita teladani. Kita teladani, kita panuti. Nah, ini keyakinan kepada mantap terhadap Sang Buddha. Yang kedua, kemantapan terhadap moralitas. Nah, kemantapan moralitas, Bapak Ibu, saudara-saudari. Berbicara moralitas ini menjadi keresahan
Akhir-akhir ini banyak orang berbicara tentang zaman sekarang ini sudah terjadi krisis moral. Krisis moral sudah terjadi, di mana sudah tidak ada lagi kemanusiaan. Orang melakukan kejahatan seenaknya sendiri. Nah, bagaimana menimbulkan moral yang baik di dalam diri kita? Yaitu kita menjalankan minimal 5 sila. Sila atau aturan moral. Nah, tadi Bapak Ibu minta supaya dituntun. Bante mohon dituntun. Supaya saya bertekad menjalankan 5 sila. Nah, 5 sila yang Bapak Ibu pegang itu, Bapak Ibu ambil tadi itu bukan sekedar ritual. Tetapi itu harus meresap masuk. Begitu keluar dari wihara ini, Bapak Ibu selalu ingat, saya upasaka yang mengembangkan membawa 5 sila. Itu diingat di dalam batin. Sehingga apa gunanya? Gunanya Bapak Ibu akan menjadi orang yang lebih awas. Lebih sadar betul. Yang pertama, tidak membunuh. Berusaha tidak membunuh. Tidak membunuh ini apa saja. Yang penting makhluk hidup. Tidak boleh merampas kehidupan mereka. Mengkondisikan supaya kehidupan mereka dirampas pun kita kena karma buruknya. Supaya apa? Supaya kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, apa hubungannya dengan 4 hal yang tadi, Bante? Bapak Ibu, kalau kita memelihara kehidupan makhluk lain, maka usia kita panjang. Kita menghargai kehidupan makhluk lain, maka kehidupan kita pun dihargai. Ini hukum timbal balik sudah jelas. Kemudian sila yang kedua dikatakan tidak mencuri. Nah, tidak mencuri. Tidak mencuri di sini berarti termasuk juga kita memeras. Memeras, mengambil hak milik orang lain. Punya karyawan, punya anak buah, diberikan gajinya yang cukup sesuai dengan kerja mereka. Jangan diambil. Kalau kita mengambil itu sama juga dengan kita melanggar sila kedua. Tidak sesuai dengan porsinya lagi. Nah, kasus terjadi ketika orang-orang nama buruk muncul, nama buruk timbul, ya karena melanggar sila kedua ini, mencuri, dikatakan korupsi, masuk penjara, nama buruknya tercemar. Kenapa? Karena sila ketiga. Sebaliknya juga sila keempat, kedua tadi ya, maaf sila kedua, sekarang sila ketiga, kami sumicacara. Berusaha untuk tidak melakukan tindakan seksual yang salah. Nah, ini termasuk juga selingkuh sebenarnya. Jelas, kalau selingkuh maka kehidupannya tidak bahagia. Nama buruk sudah jelas itu. Begitu jalan di tempat umum, diomongin orang, wah. Apalagi kalau umpamanya orang ini bisa ceramah lah. Nah, sosok tokoh lah. Begitu ceramah di depan umatnya tidak mau dengar. Kenapa? Dia aja punya selingkuhan. Nah, umatnya sudah mulai mikir. Atau mungkin dengan orang lain. Ketika kita tampil di depan umum, kemudian punya cacat seperti ini, hidup kita tidak akan damai. Tidak dikenal sebagai orang tua yang baik, tapi dikenal sebagai orang tua yang tidak baik. Nah, ini nama buruk tidak tercapai. Kenapa? Melanggar sila ketiga. Sila keempat, musyawadah, berbohong. Tidak berkata jujur. Nah, ini pun timbul percecokan, pertengkaran. Karena kita tidak berusaha untuk jujur. Dan yang kelima, suramiraya majapamadhatana. Artinya, mengkonsumsi makanan atau minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Di dalam ajaran Buddha, kesadaran ini punya peran yang sangat penting, Bapak Ibu. Sebagai apa? Dia ini sebagai instrumen yang membuat kita ini hidup bahagia. Tidak hanya bahagia, tetapi ini akan menata kita menuju pembebasan sejati. Jadi meditasi, kita bermeditasi itu di dalam kehidupan sehari-hari, ini adalah mengembangkan kesadaran ini. Supaya kita hidup menjadi orang yang sadar. Jadi bukan sekedar mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa,
Kalau meditasi, wah lihat cahaya, lihat ini, lihat itu, dan lain sebagainya. Atau katanya ketemu dewa A, dewa B, dewa C. Bukan itu tujuan meditasi. Meditasi adalah bagaimana kita mengembangkan sadar momen saat ini. Sadar ketika berjalan. Nah, ada sebuah kata-kata yang sangat terkenal yang dikatakan oleh seorang guru meditasi. Mujizat terbesar itu bukan berjalan di atas air tanpa perahu tentunya, atau terbang di udara tanpa pesawat, menembus tanah tanpa digali, menembus matahari, berjalan di bulan tanpa pesawat juga, tanpa roket. Tetapi mujizat terbesar adalah berjalan di atas bumi ini dengan kedua tapak kaki dengan penuh kesadaran. Itu adalah mujizat terbesar. Coba Bapak Ibu buktikan. Berapa menit berjalan dengan kesadaran penuh? Atau 1 menit pun tidak sampai, Bante. Karena pikiran ini liar. Ketika bisa menjaga itu mujizat terbesar. Andaikan kita mengakui mujizat. Nah, ini pentingnya kesadaran pada sila kelima, Bapak Ibu. Nah, yang pertama keyakinan. Kemantapan di dalam keyakinan. Yang kedua kemantapan dalam moralitas. Nah, itu acuannya tadi 5 sila. Sesekali Bapak Ibu menjalankan 8 sila. Nah, sila ini pun jelas. Ketika selesai tadi, Bante mengatakan silena sugatinyanti. Dengan menjalankan sila ini, Bapak Ibu punya peluang, ada tiket menuju ke alam surga. Nah, harapan yang keempat ini tercapai dengan menjalankan sila. Dan dengan menjalankan sila pun kita dilindungi. Nah, saya ingat sebuah kisah yang saya baca dari sebuah buku. Dikisahkan tentang seorang, ini kisah nyata, seorang ibu yang sakit. Nah, ibu ini adalah seorang umat Buddha yang taat. Bukan cuma taat sembahyang, tetapi taat mempraktekkan sila dan meditasi. Nah, karena umurnya sudah tua, sudah 60 tahun, mau masuk ke 65 tahun. Beliau sakit. Nah, anaknya ini suka yang klinik-klinik. Nah, anaknya ini sukanya yang berbau dukun-dukun paranormal. Dia mulai mikir, ini ibu saya disantet orang ini. Nah, apa yang dilakukan? Dia pergi menemui sang paranormal. Suruh menerawang ibunya itu. Nah, diterawang, coba, Pak dilihat ini, ibu saya disantet sama siapa ini? Nah, baiklah, si dukun bilang, paranormal, kasih saya waktu 3 hari. 3 hari kamu kembali ya. Saya bilang, baik. Nah, 3 hari dia datang. Ibunya sudah masuk rumah sakit, belum sembuh-sembuh juga. Begitu sampai di rumah paranormal ini, paranormalnya sudah marah duluan. Dia bilang, ibu kamu pakai ilmu apa? Memangnya kenapa, Pak? Ibu kamu itu ilmunya sakti. Dia ingat. Dia bilang, setahu saya ibu saya itu tidak pernah pakai ilmu apa-apa. Coba ingat lagi apa kebiasaannya dia. Kebiasaannya dia dari mulai dia masih gadis, diceritakan, dia suka menjalankan 5 sila. Di hari Uposatha dia mempraktikkan 8 sila. Dan setiap pagi dia bermeditasi. Hanya itu? Iya, itu. Itu sudah dia lakukan bertahun-tahun. Dia bilang, si paranormal ini, kenapa tidak kasih tahu dari awal? Kenapa tidak kasih tahu dari awal? Karena tidak akan mungkin saya tembus, katanya. Dikisahkan di situ ditutup penuh oleh awan putih. Ibu itu. Kenapa? Karena dia menjalankan sila, menjalankan bawana. Kenapa kok dia sakit? Ya dia sakit karena usia tua dan karma masa lalu. Karma masa lalu yang tidak bisa dinetralisir atau dipendung dengan kebajikannya yang sekarang. Jadi beliau harus sakit. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, artinya menjalankan sila ini pun membuat hidup kita menjadi aman. Kenapa kok saya suka kena santet ya? Nah, kenapa kok saya suka begini-begini ya? Nah, berarti kebajikannya kurang. Jangan pergi cari dukun lagi supaya perang-perangan dukun. Ini makin kacau. Wah, ini saya disantet, saya cari dukun yang lebih sakti lagi. Ternyata di sana kena tipu sama dukunnya.
Bukan dukun benaran, tapi dukun bohong-bohongan. Yang terjadi, uang Bapak Ibu melayang, tetap tidak sembuh-sembuh. Hasil akhirnya baru datang ke Bante. Datang ke Bante, sudah ditipu dulu. Nah, ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau terlindungi, mau panjang usia, mau sehat, meninggal, masuk surga, jalankan 5 sila, sesekali jalankan 8 sila. Ini menjadi benteng yang melindungi. Itu salah satu kisah yang saya baca yang tadi itu, menceritakan tentang bagaimana sila ini bisa melindungi kita tanpa kita sadari. Daripada pakai jimat-jimat apa itu, mantra-mantra. Nah, ada umat tanya, Bante, mantra apa yang paling ampuh ya? Waduh, saya bukan dukun, saya bilang. Nah, ini yang terjadi. Jadi percayakan pada kebajikan, percayakan kepada sila, praktek sila. Ketika kita meyakini Sang Buddha, kemudian menjalankan sila. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga ini adalah kedermawanan. Kedermawanan ini bukan sekedar kita memberi, tetapi didasari oleh rasa tulus, ikhlas memberi. Ada sebuah kisah di zaman Sang Buddha. Itu namanya Pangeran Payasi. Mungkin ada yang pernah baca. Punya anak buah namanya Pemuda Utara. Pangeran Payasi ini karena tergugah dengan ajaran Sang Buddha, dia bilang, saya akan berdana, mahadana katanya. Berdana untuk membantu orang-orang miskin yang ada di desa-desa. Jadi, 9 bahan pokok itu di drop semua. Dia bilang, saya utus kamu Pemuda Utara yang mengatur semuanya. Nah, pangeran ini punya uang, dia punya barang, tetapi dia tidak memberikan. Pokoknya dia percayakan kepada Pemuda Utara. Pemuda Utara ini melakukan dengan ketulusan Bapak Ibu. Walaupun bukan barang dia ini. Ini titipan. Ini titipan nih. Hati-hati yang suka menitip kalau berdana. Dengar cerita baik-baik ini. Hati-hati. Nah, orang ini, Pemuda Utara ini merasa bahwa ini barang saya. Jadi ketika dia memberi kepada masyarakat dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan. Tiba-tiba 2 orang ini meninggal. Pemuda Utara ini diceritakan lahir di alam surga Tawatingsa. Surga yang sangat megah, penuh dengan kebahagiaan. Kemudian Pangeran Payasi tadi itu lahirnya di surga tingkat rendah yang tidak ada apa-apanya. Istana kosong. Catu Maharajika. Nah, bagaimana dia tahu? Karena pada waktu itu seorang Bante, seorang biku arhat, yang berkunjung ke alam dewa, nah ketemu Pangeran Payasi, baru cerita. Jadi tolong sampaikan Bante kepada para umat, kalau mereka mau berdana, lakukan sendiri, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Nah, artinya apa? Pada saat kita memberi, kondisi batin kita itu juga penting, bukan sekedar perpindahan barang, tetapi batin. Pada saat memberi. Apalagi kalau memberinya dengan senyum, dengan bahagia. Nah, itu kalau di Abhidhamma itu dikatakan beribu-ribu cita, pikiran timbul tenggelam. Timbul tenggelamnya itu baik semua. Itulah kenapa kita menjadi orang yang baik. Punya rezeki, keberuntungan. Kenapa? Karena kita memberi keberuntungan kepada orang lain. Maka keberuntungan akan kembali kepada kita. Ini kedermawanan. Dan yang kelima Bapak Ibu adalah kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan artinya membedakan mana yang baik, mana yang benar. Yang baik dan yang benar. Mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Nah, kebijaksanaan ini kita dapat ketika kita belajar, kita mendengar. Belajar artinya di sini membaca, mendengar, berdiskusi dengan orang-orang. Nah, jangan pernah merasa saya adalah orang yang sudah hebat. Saya lebih berpengalaman daripada kamu. Tidak. Seorang Bante Sariputta yang sudah mencapai kesucian pun, dia masih belajar dari seorang samanera kecil. Apalagi kita yang masih diliputi oleh kotoran batin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, inilah uraian yang bisa saya sampaikan pada pagi menjelang siang. Ada 4 hal yang diinginkan. Dan
juga ada 4 cara untuk memperoleh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi motivasi kita, terdorong timbulnya sang wega, emosi spiritual untuk terus mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena hanya dengan kebajikanlah yang melindungi kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga tercapai cita-citanya dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.